bersyukur, kami bangga punya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Engkau jadikan, Engkau buat indah pada waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan Engkau membekali setiap kami dengan firman-Mu. Ubah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh benih yang Engkau tabur siang hari ini tidak ada satu pun yang dicuri oleh si jahat. Seluruhnya jatuh di tanah hati kami yang baik. Amin. Kami sepakat, kami sehati di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Anak Domba Allah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara, kami ikat kuasa-Mu, kami runtuhkan, kami hancurkan iblis dan seluruh antek-anteknya ada di bawah telapak kaki kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Beracara Tuhan dengan dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan Amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bersukacita. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Matius 19, firman Tuhan siang hari dengan tema menerima hidup yang kekal. Betul undangannya kemarin demikian? Betul? Matius 19 kita akan baca satu ayat saja, ayat yang ke-29. Saya tunggu semuanya menemukannya sehingga setiap kita bisa bersama-sama membacanya. Matius 19 ayat yang ke-29 yang kedua katakan amin. Amin. 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita atau setiap manusia bisa menerima hidup yang kekal itu, yang namanya perbuatan baik tidak cukup. Bukan berarti saudara dan saya tidak usah berbuat baik kalau begitu Bu Ana. Tidak. Saudara dan saya tetap dimanapun keberadaan saudara dan saya ditempatkan Tuhan, di pekerjaan, di lingkungan, dimanapun, saudara harus katakan harus berbuat baik. Karena itulah ciri khas anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ya, harus berbuat baik. Tetapi untuk saudara dan saya bisa menerima hidup kekal, tidak cukup hanya perbuatan baik saja. Haleluya. Karena ada banyak orang melakukan kebaikan, menyebar kebaikan, tetapi tujuannya kepingin dipuji, kepingin terkenal. Bisa dipastikan ya, kalau saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik karena kepingin dipuji dan sebagainya, bisa dipastikan sekali waktu pasti akan kecewa. Dan perbuatan baik itu tidak menjamin, perbuatan baik itu tidak bisa membawa saudara dan saya mencapai yang namanya hidup kekal. Haleluya, haleluya. Ya.
Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara dan saya, kebenaran mengatakan, bukan saya yang berkata, kebenaran mengatakan ketika saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik buat teman seiman atau di luar sana, lakukanlah semuanya itu dengan apa? Alkitab mengatakan apa? Kebenaran mengatakan apa? Lakukanlah semuanya itu dengan sembunyi-sembunyi. Apa artinya? Ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu harus diumpetkan. Ini yang sama-sama anggota tubuh, seluruh tubuh. Tetapi yang kebenaran mengatakan ketika saudara dan saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan woro-woro, katakan jangan woro-woro. Jangan woro-woro. Wah, ndak asik bu, ya, ndak dapat ndak pujian. Nah, orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan kepengen dipuji, ya, ketika ngasih sesuatu, dia kok menengahi ya, kok ndak matur nuwun dan sebagainya, ya, akhirnya apa? Kecewa. Ketika saudara dan saya, kalau aku sudah memberikan, dia mematur nuwun atau enggak, terserah, karena saya pun berkali-kali mengalami hal seperti ini. Kok begitu ya bu, kok begitu ya pak, enggak apa-apa. Ya, justru di tempat-tempat seperti itu adalah tanah yang subur. Ya. Nah, saudara dan saya memberi matur nuwun ya bu, matur nuwun ya pak. Wah, luar biasa loh bu yo, luar biasa ya pak wi hatinya. Tuhan berkata apa? Engkau sudah menerima upahnya. Engkau sudah menerima apa? Upahnya, pujian dan matur nuwun itu. Makanya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak kehilangan upah saat memberi. Jangan kepingin dipuji. Haleluya. Ya. Nah, orang di luar sana berkata nggak asik toh bu, bahkan pakai bahasa halus, biar nggak salah masuk. Nah ya, ben ada catatan. Nah, saya berprinsip mau salah masuk mau itu terserah. Ya. Itu beda tipis, kepengen namaku dicatat yang gede kok belum ada. Nah, beda tipis ya. Maka dari itu sekali lagi ketika memberi jangan woro, nggak enak, memang nggak enak. Itulah jalan lurus, itulah jalan sempit, itulah jalan menuju kekekalan. Haleluya. Enggak semua orang suka. Sedikit, kebenaran mengatakan sangat sedikit orang yang melewatinya. Tetapi jalan di luar sana lebar, katakan lebar. Tetapi berujung api kekal. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita belajar. Kalau saudara dan saya mau beri kesempatan hari ini itu luar biasa. Mulai hari ini kita belajar berjalan di jalan yang sempit, di jalan yang lurus, di jalan yang sesat. Sudah memberi malah dipaitu, sudah memberi malah disalahkan. Itulah jalan lurus, itulah jalan sempit, itulah jalan sesat. Tidak semua orang mau melaluinya, sedikit sekali orang yang melewatinya. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sepi, jiwa berlari. Katakan di dalam dunia, di dalam dunia ada berapa jalan? Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa bergelori.
jalan yang sempit, jalan yang tidak disukai banyak orang, sedikit orang yang mau melewatinya. Itu jalan menuju kekekalan. Haleluya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apa yang harus saudara dan saya lakukan saat ini sampai garis finish supaya engkau dan saya menerima, katakan menerima hidup yang kekal. Kuncinya sangat-sangat sederhana. Kuncinya yaitu lepaskan, katakan lepaskan. Lepaskan yang terbaik. Katakan sama-sama 2, 3. Lepaskan yang terbaik. Mari kita belajar. Dimanapun keberadaan saudara dan saya, melalui perkataan, melalui dompetmu, melalui tenagamu, kita lepaskan. Kita lepaskan apa yang terbaik. Jangan Tuhan selalu dikasih apa? Barang sisa. Ya. Tetapi mari kita belajar melepaskan yang terbaik. Amin. Ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Matius 19 ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami beroleh? Di sini Petrus berkata, Tuhan, aku sudah meninggalkan semua. Segala sesuatu sudah aku tinggalkan, Tuhan, dan aku mengikut Engkau. Terus di sini dikatakan, apa yang aku peroleh, Tuhan? Ya. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa berbicara yang seharusnya saya, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin lagi bisa memakai waktu hari Sabtu ini. Jalan-jalan ke mall, pelesir. Ya. Tetapi saudara dan saya memberikan waktu yang terbaik untuk yang seharusnya saudara dan saya. Ini uang satu-satunya, Bu, yang seharusnya saya celengi. Tetapi uang ini aku berikan, aku persembahkan untuk pelayanan. Itu yang dinamakan saudara dan saya melepaskan yang terbaik. Yang seharusnya waktunya tidur ngorok, Bu, aku ya, enak-enak tidur. Tetapi aku harus bangun. Aku harus bangun pagi-pagi, menjalin hubungan dengan calon mempelaiku. Ya. Saudara dan saya pun ketika dahulu sebelum masuk pernikahan tentu menjalin yang namanya hubungan dengan calon kita. Begitu saudara dan saya. Mulai detik ini, beri yang terbaik. Lepaskan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan diberi waktu sisa. Yang seharusnya tidur ngorok, kita bangun pagi bertemu dengan calon mempelai kita. Yang seharusnya ya siang-siang saya tuh santai, bisa selonjor ya, bisa leyeh-leyeh. Harus menggali yang namanya firman. Itu yang dinamakan, salah satu contoh kecil kita melepaskan yang terbaik buat Tuhan. Apakah Tuhan yang aku dapatkan? Apa Tuhan yang aku peroleh? Sakjane aku hari Sabtu ini Tuhan, pekerjaan rumahku Tuhan, koyok kapal pecah, tetapi aku tinggalkan. Rumahku aku tinggalkan Tuhan. Segala sesuatu yang paling berharga Tuhan aku tinggalkan, aku lepaskan. Karena aku percaya Tuhanku sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Tetapi ingat, tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Petrus berkata, nah terus apa Tuhan yang aku dapatkan? Apa Tuhan yang aku peroleh? Yang terbaik loh Tuhan, sudah aku lepaskan, bukan sisa. Yang terbaik, paling jempol.
yang paling jempol di dalam hidupku Tuhan, sudah aku lepaskan, sudah aku berikan kepada Tuhan. Nah, terus yang aku dapatkan apa Tuhan? Nah, kalau saudara dan saya melakukan semua itu, meninggalkan semuanya itu karena cinta Tuhan, bisa dipastikan saudara dan saya tidak akan kecewa. Tetapi kalau ya saudara dan saya datang ke tempat ini, beribadah ke tempat ini karena ada sesuatu, bisa dipastikan kita akan apa? Kecewa. Jadi untuk saudara dan saya, aku sudah melepaskan loh Bu, aku sudah melepaskan yang terbaik loh Bu. Seperti Petrus tadi berkata, terus apa yang aku dapat Tuhan? Nah, kita akan lihat apa yang akan kita dapat setelah yang terbaik, yang mulia itu sudah kita lepaskan. Ya. Kira-kira apa yang kita dapat? Yang pertama, katakan yang pertama. Yang pertama yaitu sukacita. Saudara lebih sukacita memberi atau menerima? Memberi, saudara, biarpun tidak seberapa jumlahnya, ketika kita memberi itu rasanya apa? Itu memberi karena apa? Kepingin menyenangkan Tuhan. Lain ceritanya kalau saudara dan saya memberi karena apa? Kepingin dipuji, kepingin terkenal, dapatnya apa? Kecewa. Jadi mulai siang hari ini mari kita belajar bersama-sama, lepaskan yang terbaik, memberi kepada Tuhan dengan satu tujuan apa? Kepingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Semua aku tinggalkan Tuhan, segala-galanya aku tinggalkan, satu tujuanku Tuhan. Kepengin apa? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi apa? Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jemurlah, jemurlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua, jangan separuh, semua berikan padamu. Kuduskan, kuduskan, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu, hanya itu. Katakan hanya itu, hanya itu kerinduanku.
saudara dan saya lepaskan, yang terbaik sudah aku berikan, yang terbaik sudah aku lepaskan. Satu tujuannya, untuk apa? Supaya Tuhan disenangkan. Haleluya. Matius 11, tolong dibacakan ayat yang ke 12-13. Saya itu tadi tuh nyariin kacamata kemana-mana, nggak tahu saudara ya. Nah, ini kacamata yang bukan biasanya, gagangnya tinggal separuh, yang genep nggak tahu kemana. Sudah ketemu? Markus, maksud saya Markus 11 ayat yang ke-12, 13. Markus 11 Markus 11 ayat yang ke-12 dan 13. Markus 11 ayat 12 dan 13. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Amin. Dari jauh Yesus melihat apa, saudara? Melihat buah, daun, atau pohon yang dilihat Yesus dari jauhan apa? Daun. Ojo dadi orang Kristen seperti pohon ara. Dari jauh, dari kejauhan, dilihat banyak orang menarik. Wow, pelayanannya. Wow, suka memberi ya ibu itu. Wow, dermawan ya bapak itu. Dari kejauhan. Sekali lagi dengan kasih Tuhan, jangan menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan seperti pohon ara. Ketika didekati Yesus, yang tadinya dari jauh menarik. Wow, luar biasa pelayanan anakku ini. Wow, luar biasa anakku ini dermawan, dari jauh. Tetapi ketika didekati Yesus, ketika Yesus mendekati pohon ara itu, Yesus tidak menemukan apa-apa. Ya, Yesus tidak menemukan apa-apa dari pohon ara yang tadinya dari jauh kelihatan wow. Makanya jangan bangga, ya, jangan gede kepala kalau dipuji. Biarlah pujian itu bukan keluar dari mulut saudara dan saya. Pujian itu keluar dari orang yang tidak kita kenal. Haleluya. Mari siang hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Buah apa ya? Buah apa ya yang sudah ya kita dapatkan ya. Selama bertahun-tahun aku melayani Tuhan, selama bertahun-tahun aku mengiring Tuhan sampai detik ini, kira-kira buah apa yang sudah aku dapatkan? Kita koreksi diri kita masing-masing, kita lihat yang dibuah, yang dimaksud buah itu buah apa? Apakah buah durian? Ya, seperti saat ini musimnya apa? Durian dan aceh. Kita lihat yang dimaksud buah yaitu Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Inilah yang dimaksud Tuhan buah. Galatia 5, yuk kita baca ayat 22 dan 23. Ini yang dimaksud Tuhan buah. Tuhan mau mendapati di dalam diri saudara yaitu buah. Jangan cuma daunnya tok menarik ya, kepingin dilihat orang, kepingin wow ya. Aku memberi kepingin dipuji, aku memberi kepingin terkenal. No, tetapi saudara dan saya memberi karena menyenangkan Tuhan. Mau dalam kehidupan saudara dan saya didapati ada buahnya yaitu Galatia 5 ayat yang ke-22, 23. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Buah apa saja yang ada di dalam diri setiap kita. Amin. Buahnya yaitu apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam diriku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kapan? Apakah Sabtu seminggu sekali? Setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Inilah buah anak sekolah minggu ya, saudara ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam diriku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Seperti setiap doa yang tidak pernah absen yang saya minta kepada Tuhan, Roh penolong, Roh penghibur, Roh penuntun, penuhi kehidupan kami sekeluarga, supaya kehidupan kami sekeluarga mengalami kerajaan dan kebenaran. Punya uang banyak, punya harta berlimpah, kalau tidak mengalami kerajaan Tuhan, isinya apa? Gesreh terus. Jadi yang diminta kepada Tuhan itu apa? Roh penolong, Roh penghibur, Roh penuntun, penuhi seisi rumahku, penuhi hidupku, supaya seluruh hidupku, seluruh isi rumahku mengalami kerajaan dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku ya. Dengan kasih Tuhan ya, saudara, ketika kemarin itu ya, saya tuh ada tamu. Jadi ada tamu yang tidak diundang. Tok-tok-tok diinjeng. Kok nggak dikenal cari siapa? Tapi Bu Heri. Bu Herinya waktu kita pergi itu loh. Waktu kita pergi itu besok bisa. Nah betul. Siang ketemu lagi sama saya, puji Tuhan ya. Tuhan caranya itu mengalirkan apa peneguhan atau berkat itu bisa lewat siapa saja orang yang selama ini tidak kita perhitungkan. Justru itu Tuhan pakai untuk apa? Untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Amin. Jadi tidak selalu lewat mimbar ini Tuhan bisa pakai bahkan anak-anak kita. Amin. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tetapi mari kita belajar untuk di dalam mengiring Tuhan ini, yang diminta itu Tuhan menghadapi situasi yang pahit itu seringkali kita apa, saudara? Kok begini ya? Kok begitu ya? Makanya yang saya katakan, berikan kepada kami, yaitu yang pertama-tama apa? Hikmat, katakan hikmat. Hikmat yang murni dan hati yang paham, sehingga ketika menghadapi orang seperti apapun, orang yang harus digendong ya, ada orang yang harus dituntun. Nah, saudara tidak punya hikmat yang murni, kalau saudara tidak punya hati yang paham, ya ditinggalkan aja lah, ngapain ngurusi orang seperti ini. Itu perlunya saudara dan saya minta hikmat yang murni dan hati yang paham. Jadi ketika dipertemukan dengan orang-orang seperti ada yang minta selalu digendong, ada yang minta dituntun dan sebagainya, saudara tidak kecewa
Manusia sekali waktu kok ini, kok ngono terus. Tetapi ingat ketika Roh Kudus mengingatkan, ampuni aku Tuhan, ini bagianku, ada yang harus tak gendong, ada yang harus tak tuntun. Amin. Amin, saudara. Ya. Jangan bangga, katakan jangan bangga. Ketika saudara pengetahuan Alkitab sudah melotot, aku sudah tahu banyak. Bahkan ketika khotbah disampaikan, aku sudah tahu apa yang disampaikan itu. Aku sudah tahu nanti tulisnya kemana. Hati-hati, bahaya. Tidak disadari, tanpa disadari, orang seperti ini sudah menjadi penilai, katakan penilai. Penilai firman. Saya belajar karena begitu susahnya, tidak gampang untuk menggali firman. Ya, ketika khotbah itu disampaikan, siapa saja yang menyampaikan? Saya belajar, Tuhan tolong Tuhan, apapun yang disampaikan hamba-Mu ini supaya aku berangkat. Lagi-lagi tipis bedanya saudara, kesombongan karena merasa apa? Aku sudah tahu banyak Alkitab, aku sudah tahu apa yang akan disampaikan. Harusnya tidak seperti ini, harusnya itu. Bahaya. Ya, tidak disadari seperti apa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika firman disampaikan, bukan buka hati, tetapi apa? Yang disampaikan ini enggak ya? Oh, ini salah. Hati-hati, katakan hati-hati. Mari kita selidiki hati kita. Ya, dulu anak saya juga sempat kok khotbahnya gini-gini, tetapi ketika terjun sendiri sekolah Alkitab, baru tahu takut dia. Sulit ya rupanya. Nah iya, makanya hati-hati orang ngomong, bahkan orang dengan sembrono, dodol jamu, dodol omongan, oh Tuhan. Ketika saya tahu kebenaran, saya menangis, ampuni Tuhan. Masa pengkhotbah disamakan dengan apa? Dodol omongan, dodol jamu, ampuni Tuhan. Supaya apa? Pertobatan terjadi. Jangan dicela, jangan dikutuki orang seperti itu. Haleluya. Tetapi apa ketika engkau dan saya dipertemukan orang seperti ini? Lepaskan yang terbaik, yaitu apa? Ampuni dia Tuhan. Pertobatan terjadi itu artinya saudara dan saya melepaskan, katakan melepaskan. Melepaskan yang terbaik. Amin. Yang diselidiki siapa? Diri sendiri, katakan diri sendiri. Diri sendiri. Bukan orang di sebelahnya. Tetapi siapa? Diri sendiri. Selidiki aku. Yang dilihat Tuhan apa? Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dan satu hal kemarin itu saya katakan berulang-ulang ketika datang, juga ketika tamu saya ini pulang, bersyukur Bu, ya selama ibu dan saya itu hidup,
Jangan mengharapkan bebas, lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu, Bu, masalah itu, Pak, justru membuat iman kita saat melewati memang tidak enak. Ya, kadang ngomel dan sebagainya itu lumrah, saudara dan saya masih daging, ya. Tetapi ada roh penolong yang diberikan kepada saudara dan saya untuk kembali, katakan kembali ke jalan yang lurus. Haleluya. Menerima hidup yang kekal, ya. Menerima hidup yang kekal. Dikatakan tadi Petrus berkata apa? Tuhan, aku sudah meninggalkan, melepaskan semua yang terbaik. Nah, terus apa Tuhan yang aku dapat dari Engkau? Apa Tuhan yang aku dapat dari Engkau? Saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Katakan satu tujuan. Yaitu kepingin menyenangkan hati Tuhan. Kepingin menyenangkan hati. Saya sendiri ya, praktek sampai hari ini. Alkitab kan berkata saat tangan kanan memberi, tangan kiri. Jadi saya praktek ketika saya memberi sesuatu itu tidak boro-boro dulu dengan orang yang di sebelah saya. Bukan saya bohong, enggak, tetapi ada saatnya ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, dulu itu aku nabur di sini loh, sekarang jadinya seperti ini. Itu yang dimaksud. Tujuannya apa? Supaya taburan saudara dan saya tidak kesusu apa, wow, Pak Wi baik ya, wow, Bu Yo baik ya. Usian itu nanti dulu ya. Sembunyikan dulu sampai kapan? Sampai waktu Tuhan dinyatakan. Amin. Ya. Menerima hidup yang kekal bukan seberapa banyak ya Alkitab pengetahuan saudara dan saya. Wis ngelotok apa durung ya, wis katam berapa banyak ya? Enggak seberapa banyak pengetahuan Alkitab. Enggak. Sekali lagi. Menerima hidup yang kekal bukan harus saudara dan saya tahu banyak ngelotok sehingga ketika khotbah disampaikan ini salah, ini dan sebagainya enggak. Tetapi Tuhan mau menghendaki seberapa banyak firman Tuhan yang sudah saudara dan saya praktekkan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Seberapa banyak tahu Alkitab yang sudah saudara dan saya lakukan. Amin. Jangan menjadi keminter tadi keblinger. Ya. Lepaskan yang terbaik di lingkunganmu. Lepaskan yang terbaik di tempat pekerjaanmu. Lepaskan yang terbaik buat orang-orang yang mendukakan, mengecewakan, membuat hati kita pahit. Lepaskan yang terbaik justru tahu saat-saat pandemi ini loh. Kita lepaskan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Amin. Jangan fokus di delok sak gunung persoalanku, Bu. Tetapi inilah saat yang terbaik. Kita lepaskan yang terbaik buat bangsa kita. Yaitu dengan cara bagaimana? Perkatakan shalom, katakan shalom. Shalom buat Indonesia. Shalom buat para pemimpin bangsa ini. Shalom, pertobatan massal terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Kita mengerang di kamar kita masing-masing, melepaskan yang terbaik untuk bangsa, pemimpin Indonesia. Amin. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, lingkunganku penuh damai, keluarga besarku penuh damai. Doa berkat buat Indonesia.
Doa pertobatan buat Indonesia. Doa lawatan terjadi buat Indonesia. Para pemimpin dilawat Tuhan. Pertobatan massal terjadi. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Haleluya. Ada tugas dari Tuhan, ya. Kita anak-anak terang untuk melepaskan yang terbaik buat lingkungan, buat bangsa kita. Amin. 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 Waktunya kita buka sebentar, kita kembali ke Matius 19, tolong dibacakan ayat yang ke-28. Matius 19 ayat yang ke-28. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Amin. Yesus berkata kepada Petrus yang bertanya, kepada saudara dan saya yang bertanya, Tuhan, yang terbaik, segala kekayaan, segala punyaku yang paling berharga, Tuhan sudah aku tinggalkan dan aku pergi, Tuhan, melayani Engkau. Apa yang aku peroleh, apa yang aku dapat? Yesus menjawab di sini berkata apa, saudara? Yesus berkata, segala sesuatu yang sudah engkau dan saya tinggalkan, ya, jadi semua, taburan kecil, taburan besar, setiap taburan kita tidak ada yang sia-sia. Dikatakan, Yesus berkata apa? Semua, segala sesuatu yang sudah saudara dan saya tinggalkan, ada upah, katakan upah. Upah. Ada upah, katakan upah. Upah. Saudara dan saya akan duduk, katakan duduk. Duduk. Duduk di mana? Di tahta. Kalau bahasa kerennya itu duduk di kursi presiden, di tahta untuk menghakimi yang barusan dibaca, di tahta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Saudara mau didudukkan di tahta? Mau didudukkan di tahta? Jadi upahnya apa? Segala sesuatu yang sudah aku lepaskan, taburan yang kecil, yang besar, segala taburan yang aku berikan dengan satu tujuan, kepingin menyenangkan hati Tuhan, tidak kepingin dipuji, semuanya, segala sesuatu yang sudah aku taburkan dengan satu tujuan, kepingin menyenangkan hatiku, upahnya yaitu apa? Saudara dan saya akan didudukkan, katakan didudukkan, didudukkan di ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sungguh sangat teramat baik. Yang pertama, jangan menjadi orang Kristen seperti pohon ara. Yang kedua, jangan menjadi orang Kristen minter. Minter tadi yang dimaksud minter itu apa? Hati-hati. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, belajarlah untuk membuka hati. Jangan buka pikiran terus ngoreksi ini dan sebagainya. Haleluya. Tetapi buka hati sehingga benih yang ditabur itu, siapapun yang menaburnya, benih itu tidak dicuri iblis, tetapi benih itu jatuh di tanah hati kita yang baik. Haleluya.
Jangan menjadi orang Kristen yang keminter sehingga keblinger seperti orang Farisi ya. Firman Tuhan saja dinilai. Kita akan lihat sebentar ya. Pekerjaannya yaitu apa? Menilai. Firman ini ya apa ya? Sing khotbah ini piye ya? Nah, kita akan lihat Markus 8 ayat yang ke-11. Markus 8 ayat yang ke-11. Saking pintere ya, Tuhan saja dicobai ya. Keblinger. Hati-hati. Tuhan mau seberapa banyak Alkitab kebenaran Tuhan yang saudara dan saya praktekkan. Markus 8 ayat yang ke-11 tolong dibacakan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Orang Farisi ini mencobai siapa? Padahal sudah mendengar, melihat mujizat kuasa Yesus dinyatakan selama pelayanannya. Tetapi mereka apa? Mencoba. Kepingin minta apa? Tanda. Kepingin minta apa? Tanda. Janganlah saudara dan saya didapati Tuhan keminter sehingga tadi keblinger, tapi setiap kita menjadi pelaku firman. Haleluya. Sedikit lagi kita kembali ke Matius 19 ayat yang ke-29. Mari kita belajar untuk menghargai setiap firman Tuhan ya. Siapapun yang menyampaikannya, buka hati, minta kepada Tuhan supaya firman-Mu itu Tuhan benar-benar menjadi makanan buat jiwaku. Matius 19 ayat yang ke-29 tolong dibacakan. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, dan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Selain saudara dan saya mendapat upah didudukkan di tahta kedua belas tata dan menghakimi kedua belas suku bangsa Israel, hadiah yang kedua, upah yang selanjutnya Tuhan berikan yaitu apa? Saudara dan saya mendapat, katakan mendapat 100 kali lipat. Setiap taburan yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan dengan satu tujuan, kepingin menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saya akan menerima, katakan menerima. Bukan 50, bukan 20, tetapi berapa? 100 kali lipat. Tuhan baik, sungguh sangat teramat baik. Matius 19 sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-30, kita baca bersama-sama. Matius 19 sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Sudah ketemu ayat yang ke-30? 2, 3. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena merasa tahu banyak, merasa pintar. Sudah dahulu kala dia melayani Tuhan, tetapi disusul dengan yang sini terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena merasa pintar tadi keblinger. Menerima hidup yang kekal dengan kunci apa tadi? Lepaskan yang terbaik. Lepaskan yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.